Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Paramita Bulotio dengan NIM 9414230066 dari kelas D, dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Rantau Payu SSIME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika.
yaitu uji cost. Berdasarkan hasil uji cost, yaitu diperoleh nilai probability sebesar 0,000 yang lebih. Maka dari itu bisa kita lihat nilainya lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesis HO atau H0 yang menyatakan bahwa model yang lebih baik dari PLS ditolak, dan hipotesis alternatif atau H1 diterima, menunjukkan bahwa model yang lebih tepat untuk digunakan adalah PM. Yang kedua yaitu uji Hostman. Dari hasil uji ini nilai probability yaitu 0,2075. Karena angka ini lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0. Ini berarti yang lebih tepat digunakan adalah efek acak atau RM. Yang ketiga yaitu LM. Dari hasil uji ini terlihat bahwa nilai probabilitas untuk uji ini yaitu sangat kecil. Nilainya 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Karena nilai ini signifikan, hipotesis H0 ditolak, sehingga model RM lebih tepat digunakan dibandingkan model regresi biasa. Jadi berdasarkan hasil uji Coase, uji Hostman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah RM. Yang berikut yaitu uji asumsi klasik. Model yang terpilih adalah RM, maka dari uji asumsi klasik harus dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan yaitu multikolinearitas dan heterokedasitas. Yaitu yang pertama multi kolinearitas, yaitu koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,333987, maka lebih besar dari 0,85. Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terbebas dari multikolinearitas atau tidak lolos uji multikolinearitas. Yang kedua, heteroskedasitas, yaitu dari tabel di atas yang bisa kita lihat nilai probabilitas untuk semua variabel yaitu C, TPT, dan PL lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan tidak ada variabel yang signifikan secara statistik dalam menjelaskan varians dari residual. Oleh sebab itu, tidak terjadi heteroskedasitas atau lolos uji dari uji tersebut. Yang berikut persamaan regresi data panel. POV sama dengan 15,71 tambah 3,52 TPT kurang 0,96 kali PE. Dan adapun penjelasan dari persamaan regresi data panel. Yang pertama yaitu nilai konstan sebesar 15,71. Artinya tanpa ada variabel TPT X1 dan PE X2, maka variabel POV atau Y akan mengalami perubahan sebesar 15,71. Yang kedua yaitu nilai koefisien beta variabel TPT atau X1 sebesar 3,52 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel POV atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 3,52. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan
1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 3,52. Yang ketiga yaitu koefisien nilai koefisien beta variabel PE atau X2 sebesar 0,96. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel POV atau Y akan mengalami penurunan sebesar 0,96. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan atau variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,96. Yang berikutnya yaitu hasil uji hipotesis. Yang pertama yang kita akan bahas hasil uji T, yaitu pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial, yaitu yang pertama uji T pada variabel TPT atau X1 diperoleh nilai T hitungan sebesar yaitu 4,308118 atau lebih besar T variabel yaitu lebih kecil T tabel yaitu 2,039513 dan nilai SIK yaitu 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel TPT berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Terus yang berikut yaitu hasil uji T pada variabel PE X2. Diperoleh nilai T hitungan sebesar min 1,178581 lebih besar T tabel yaitu 2,039513 dan nilai SIK yaitu 0,2478 yaitu lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Yang berikut yang kita akan bahas yaitu uji F. Yang seperti yang kita lihat di tabel yaitu nilai F hitungan sebesar 9,318069 lebih besar F tabel yaitu 3 lebih besar tabel F tabel yaitu 3,304817 dan nilai SIK yaitu 953019 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya variabel TPT dan PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Yang berikut yaitu yang kita bahas uji koefisien determinasi atau R2, yaitu nilai adjusted request sebesar 0,342053 atau 3,42053%. Yaitu nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dianalisis sangat kuat dan variabel independen yang digunakan dalam model memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Baik, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.